wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast kita Ruang Edukasi. Podcast yang dimana podcast kami membahas tentang seluk-beluk bimbingan dan juga konseling serta berbagai topik menarik lainnya. Nah, teman-teman semua, pada hari ini saya Wawade Desti yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Mungkin teman-teman semua sudah membaca judul kami, yaitu mengenal lebih jauh tentang bimbingan dan juga konseling. Nah, untuk mengenal lebih dalam nih teman-teman semua tentang bimbingan dan juga konseling, kami mengundang seseorang yang luar biasa pastinya, yaitu Bapak Unhaludin T. Kurniawan, MPD Kons. Beliau merupakan seorang ketua program studi di jurusan kami, yaitu bimbingan dan juga konseling. Nah, ngomong-ngomong, beliau juga adalah seorang konselor nih teman-teman, jadi pas banget nih. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak, pertama-tama terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami yang pastinya mungkin Bapak banyak sekali kegiatan yang dimana sangat padat kegiatannya. Kami sangat menghargai waktu Bapak. Nah, sekarang Pak, jadi Pak, pada topik kali ini itu kami akan membahas tentang mengenal lebih jauh Pak tentang bimbingan dan juga konseling. Oke, siap. Oke. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang topik utamanya nih Pak, kami penasaran, bahkan saya pun penasaran Pak, tim-tim juga pun penasaran, dan pastinya teman-teman yang menonton juga ini penasaran bagaimana pengalaman Bapak selama menjadi ketua program studi. Nah, kira-kira mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang pengalaman Bapak selama menjadi ketua program studi dan juga konselor ini, Pak. Oke. Baik. Terima kasih. Saya tentu merasa terhormat ya bisa diundang di podcast ini. Iya, Pak. Dan dengan senang hati saya menerima tawaran waktu kemarin dikirimkan undangannya ya. Iya, betul sekali, Pak. Ya, dengan senang hati saya langsung mengiyakan ya, karena menurut saya ini adalah podcast yang luar biasa. Iya, Pak. Tidak hanya memberikan informasi tentang BK, tapi mungkin juga akan memberikan informasi atau edukasi lain yang cukup penting, khususnya di kesehatan mental. Iya, betul sekali Pak. Oke. Kalau sekiranya tadi saya ditanya soal bagaimana pengalaman menjadi Kaprodi, pengalaman ya Pak. Oke, saya sebenarnya tidak bisa cerita banyak soal itu karena tidak masalah Pak. Ya, karena saya itu jadi Kaprodi itu di 2023, jadi terhitung masih lumayan baru. Kemudian masih jabatan saya itu 1 tahun ya. Walaupun ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memfasilitasi baik itu dari segi kegiatan akademik, kemudian aktivitas mahasiswa, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, lomba dan lain sebagainya. Jadi kita maksimalkan. Pengalaman saya sebenarnya 1 tahun menjadi Kaprodi itu Kaprodi bagi saya itu amanah yang cukup berat ya. Iya, betul sekali. Ya, betul. Pastinya berat ya Pak. Berat sekali karena di samping saya juga tadi seperti yang disampaikan sebagai konselor, punya jadwal praktek, kemudian saya juga harus menjalankan kewajiban saya sebagai dosen ya. Berat sekali ya Pak. Iya, di sisi lain ya mau tidak mau saya juga harus mengurus tugas-tugas administrasi ya yang berkaitan dengan program studi. Jadi memang butuh tenaga yang ekstra ya. Untungnya saya masih muda. Masih berenergi masih kuat gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Masih kuat dan alhamdulillah sampai sejauh ini juga masih sehat-sehat. Hanya memang saya pikir dimanapun ya, di prodi manapun atau jenjang kepemimpinan manapun, yang jelasnya program studi sebagai orang yang lumayan signifikan pengaruhnya ya, kebijakan-kebijakan itu tentu memegang peranan penting, dan ini menjadi satu amanah yang menurut saya tidak boleh kita sepelekan. Ini menjadi satu tanggung jawab yang besar, dan ya seperti yang saya katakan tadi, usahanya, energinya itu harus memang full ya. Ekstra. Bahkan kadang saya harus minta toleransi kepada keluarga untuk memaklumi ya, karena kadang
pulang malam gitu ya, sementara tinggal di Watauga ya. Iya, Kan kita sama. gitu ya. Batauga memang jauh Pak, Iya. sekitar 1,5 jam itu sampai kalau macam kecepatan normal. Iya. Ih, Iya. ternyata seperti itu ya Pak. Iya. Wah, benar-benar pengalaman yang menginspirasi bagi kami Pak dan juga teman-teman semua. Nah, kita masuk nih Pak pada topik utamanya pada hari ini, yaitu mengenal lebih dalam tadi Pak tentang bimbingan dan juga konseling. Oke, siap. Nah, jadi Pak, untuk pertama-tama mungkin saya akan sedikit menjelaskan nih Pak. Jadi bagi kami kan mahasiswa mulai dari semester 1 sampai semester 7, mungkin para dosen dan juga guru-guru BK dan semua mungkin alumni yang pernah berkuliah di bimbingan dan juga konseling mungkin sudah agak paham terkait dengan apa itu bimbingan dan juga konseling, Pak. Namun pastinya kalau dari kami semester-semester awal ada sedikit gambaran terkait bimbingan dan juga konseling, sehingga kami masih ada sedikit penasaran, Pak, terkait apa itu sebenarnya bimbingan dan juga konseling dan bagaimana apa perannya dan kontribusinya sebenarnya dalam masyarakat, Pak. Oke. Baik. Bimbingan dan konseling itu yang pertama itu dua hal yang tentu berbeda ya, walaupun itu secara teknis, secara operasional itu berkaitan ya. Jadi bimbingan itu sendiri sebenarnya adalah salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan atau menambah wawasan, dari konseli atau klien bagi kami ya, atau peserta didik ya. Kalau misalnya lingkup pekerjaan BK itu dilaksanakan atau dilakukan di sekolah. Ya, jadi orientasinya memang dia lebih kepada preventif, pencegahan, jadi memberikan pengetahuan, mengedukasi. Nah, apa yang diedukasi sebenarnya di bimbingan itu banyak hal, misalnya terkait dengan minat dan bakat, bagaimana penjurusan ya, informasi-informasi lain yang sekiranya bisa membantu kehidupan orang untuk bisa lebih efektif. Nah, itu bisa dilakukan atau dilaksanakan di kegiatan bimbingan tadi. Nah, kegiatan bimbingan itu ada macam-macam juga, ada dalam bentuk layanan klasikal, satu kelas gitu ya. Ada yang per kelompok, namanya bimbingan kelompok. Jadi kurang lebih 6 sampai mungkin 13 orang. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi bisa dalam bentuk klasikal, bisa dalam bentuk kelompok. Ya. Nah, sementara konseling itu sendiri, kalau tadi bimbingan orientasinya lebih ke preventif. Nah, konseling itu orientasinya lebih ke kuratif. Jadi dia lebih ke pengentasan masalah. Jadi masalahnya sudah ada. Oh, berarti berbeda ya bimbingan dan juga konseling ini. Iya, betul. Kalau bimbingan tadi memang masalahnya itu belum terlihat. Jadi dia lebih ke mencegah, memberikan informasi sehingga masalah itu tidak terjadi. Sementara kalau konseling itu memang sudah ada masalahnya. Masalahnya sudah cukup berat, sudah cukup mengganggu, mengkhawatirkan ya. Nah, sehingga diperlukanlah upaya untuk mengentaskan atau memfasilitasi konseli atau klien itu untuk bisa membuat keputusan-keputusan penting dalam penyelesaian masalah. Iya. Oh, seperti itu Pak. Jadi kita sudah tahu terkait apa itu bimbingan dan juga konseling, dan perbedaannya itu ternyata ada ya Pak antara bimbingan dan juga konseling. Ternyata bimbingan ini mungkin kayak bahasa secara singkatnya nih Pak, kayak mencegah gitu Pak, mencegah, sedangkan konseling itu menyelesaikan, seperti itu Pak. Oke, sekarang kita lanjut nih Pak. Karena kita sudah tahu terkait apa itu bimbingan dan juga konseling, kira-kira Pak, kan setiap manusia itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Bahkan dari masalah kecil maupun besar pasti ada. Nah, kira-kira Pak, kapan seseorang itu perlu memerlukan bimbingan dan juga konseling? Iya Pak, apakah dari hal yang kecil ataupun mungkin harus hal besar dulu baru pergi ke konselor ataupun seorang siswa pergi ke guru BK? Kira-kira itu bagaimana Pak? Iya, oke, baik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam dari sisi operasionalnya ya, garisnya itu sebenarnya dia bukan menjadi garis pemisah yang begitu tegas ya. Ini bimbingan, ini konseling, tetapi dia lebih fleksibel sebenarnya. Hanya memang tadi seperti tadi
pola umumnya adalah ketika bimbingan itu dia lebih sifatnya pencegahan dan konseling itu lebih ke kuratif. Nah, kalau untuk persoalan-persoalan yang taruhlah kecil ya, yang kita hanya memerlukan informasi-informasi untuk bisa membuat keputusan. Nah, itu biasanya kita lakukan dengan bimbingan tadi. Tapi ketika masalah yang kita hadapi skopnya itu sudah lumayan kompleks, tidak hanya melibatkan diri kita saja, tetapi juga akan berdampak negatif ke orang-orang di sekitar. Ya, betul. Atau mungkin tingkat kekhawatirannya, tingkat kecemasannya itu sudah lumayan tinggi, maka kita memerlukan konseling. Iya. Gitu. Oke, baik. Oh, ternyata seperti itu ya. Jadi teman-teman semua yang mungkin sudah merasa masalahnya itu belum bisa diatasi, bisa ke konselor atau yang siswa-siswa, teman-teman yang masih sekolah bisa ke guru BK ya, jangan ragu-ragu untuk pergi ke guru BK. Betul, ya. betul. Oke. Kalau Bapak izinkan saya ceritakan sedikit Pak terkait. Jadi Pak, pada saat ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi Pak, pernah saya masuk ke mata kuliah Bapak sebenarnya di pengembangan pribadi konselor Pak. Nah, pada saat mata kuliah itu ada satu hal yang saya sadari dan juga mungkin itu adalah hal yang salah Pak. Saya terdiam dan juga termenung Pak. Saya tiba-tiba diam, kayak tiba-tiba berpikir, nanti itu kalau ada masalahku terus ada orang yang datang, contohnya saya sudah menjadi guru BK contohnya Pak. Lagi ada masalahku, terus datang lagi masalah, saya bisa selesaikan atau tidak ini? Mana masih pikirkan lagi masalahku. Jadi saya pikir, berarti berat sekali kayaknya kalau kita jadi konselor ini Pak. Ya Allah. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, saya sangat penasaran sekali Pak. Pertanyaan saya itu sebagai seorang konselor, bagaimana bisa mengembangkan antara memberikan dukungan emosional dan juga profesionalisme dalam sesi konseling itu Pak? Oke, artinya bagaimana mengelola emosi kita Pak. Emosi kita. Di sisi lain kita harus memberikan atau memahami emosi orang lain. Dari orang lain, betul. Iya, betul. Ya. Itu bagaimana? Memang itu menjadi salah satu tantangan kita ya. Tantangan kita, apalagi kita yang menjadi konselor pemula gitu, yang kadang-kala sulit ya untuk kita bisa memberikan layanan profesional sementara kita dalam keadaan atau dalam kondisi yang juga punya masalah atau lagi dalam kondisi emosional yang juga memang tidak stabil gitu ya. Oke. Nah, memang itu menjadi satu tantangan. Hanya saja yang patut kita sadari bahwa yang pertama, konselor itu juga adalah manusia. Iya, betul. Jadi tidak mungkin lah ada praktisi kesehatan mental yang tidak punya masalah gitu ya. Pasti ada masalah setiap orang, iya betul. Hanya yang harus kita pahami bahwa kita sebagai orang yang memang berkecimpung di profesi itu harus memiliki persiapan. Setidaknya pengetahuan yang kita pahami saat ini terkait dengan kesehatan mental, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah, atau mungkin kadang kita belajar dari klien-klien kita yang menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Nah, itu bisa menjadi referensi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk bisa membantu, memfasilitasi diri kita untuk bisa lebih stabil sebelum benar-benar kita menghadapi klien. Jadi memang tidak bisa ketika kita punya emosi itu yang sementara cemas misalnya atau sementara marah gitu. Sementara kita harus di waktu yang sama kita harus melayani orang. Memang harus ada jeda. Jadi ada masa transisi di mana di fase transisi itu kita mempersiapkan seluruhnya. Pengetahuan kita persiapkan. Kita harus punya referensi awal tentang klien yang akan kita hadapi. Kita harus mempersiapkan dengan cermat bagaimana emosi kita. Saya sudah mau menghadapi klien ini. Nanti saya harus siap, harus lebih tenang gitu ya. Berarti Pak, kita mengelola emosi kita terlebih dahulu. Nah, di fase transisi atau pra-konseling itu kita mempersiapkan diri kita.
kita mempersiapkan ruangan, kita mempersiapkan pengetahuan, kita mempersiapkan perasaan-perasaan kita, ya ibaratnya kita masuk ke mode sebagai konselor. Iya. Ya taruhlah misalnya ada tombol kira-kira begitu ya. Ada tombol ya. Oke. Saya jadi kaprodi ini, di tombol kaprodi ya menyesuaikan gaya komunikasi, cara berkomunikasi ya. Tiba-tiba masuk ke mode konselor. Nah, kita harus menyesuaikan lagi profesional ya. Harus profesional. Jadi kita sadari bahwa memang konselor itu punya masalah, tetapi karena ini adalah profesi kita, sehingga kita memang harus punya persiapan, punya referensi untuk bagaimana bisa memanajemen diri kita, manajemen diri sebelum kita menghadapi klien atau konseling kita, gitu kira-kira. Oke. Oh ya Pak, ini masih terkait sedikit saja dengan pembahasan kita barusan ini. Jadi ini termasuk mungkin apalagi di era sekarang kan Pak, era digital, termasuk tren juga Pak. Jadi yang setahu saya Bapak kan adalah seorang konselor dan setahu saya juga Bapak membuka konseling online ya Pak. Iya. Bisa. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak bisa mengelola klien? Kan ada juga klien yang memang langsung memberitahukan apa masalahnya dan aktif pastinya dalam berbicara bilang tentang masalahnya itu Pak. Tapi ada juga klien yang susah untuk memberitahukan isi hatinya itu seperti apa. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana mengelola klien yang sulit untuk diajak berinteraksi via online itu Pak, bagaimana caranya kira-kira kalau dalam konseling online itu Pak? Baik. Yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa betul bahwa saya saat ini tergabung di Solusi Mental. Jadi selain bertugas di kampus, saya juga membuka praktek bersama teman-teman itu di Solusi Mental. Itu lembaga konseling yang bernaung di bawah Yayasan Hayatus Bakti Nusantara. Dan yayasan ini juga sudah bekerja sama dengan prodi kita. Wah, keren sekali ya Pak. Ya, beberapa kali pelatihan konseling itu bekerja sama dengan prodi. Masya Allah, patut dibanggakan ya Pak, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau sekiranya kita mendapatkan klien itu yang lebih banyak pasif? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan informasi awal. Oke. Kadangkala klien atau konseling itu tidak mau terbuka, itu biasanya karena tingkat kepercayaan. Sehingga kepercayaan terhadap konselor, kepada lembaga, sehingga kita harus memberikan informasi awal bahwa saya ini adalah seorang konselor, kemudian saya sudah tersertifikasi, lembaga kami itu resmi dan lain sebagainya. Termasuk sebenarnya kita harus memberikan satu penegasan kepada konseli bahwa ketika dia menceritakan hal-hal yang sifatnya privasi, itu kita sebagai konselor kode etik diatur oleh kode etik untuk menjaga kerahasiaan. Jadi kita harus tegaskan itu. Iya kan, kadang kayak klien pasti ada rasa takutnya tidak sesuai ekspektasi atau bagaimana mungkin takutnya begitu. Jangan sampai ceritanya itu disebarluaskan ke orang. Itu yang paling ditakuti. Betul sekali. Jadi memang kita harus sampaikan di awal. Teknik itu biasa dikenal atau tahapan itu biasa dikenal dengan strukturing. Strukturing. Atau dalam istilah lain kami menyebutnya boundary. Memberikan batasan-batasan kira-kira begitu. Saya sebagai konselor, batasan saya di sini. Anda sebagai klien itu batasannya. Konseling itu adalah bla bla bla, kita jelaskan seperti itu. Jadi mereka tidak ragu untuk Jadi kita tidak masuk ke fase atau tahap selanjutnya kalau klien itu masih ragu, masih khawatir, masih takut ya. Berarti konselornya belum melanjutkan kecuali memang sudah benar-benar kepercayaannya itu sudah kokoh sekali. Artinya di awal itu setelah kita memberikan informasi, kita meminta komitmen kepada si
klien atau Kliennya. konseling. Ya, Oke. bagaimana kita bisa lanjut? Apakah Anda mau terbuka menceritakan masalahnya? Ya, kalau dia sudah bilang oke, siap. Oke, siap. Saya sudah Lanjut. siap bercerita ini. Oke. Ya, Oke, kita oke, masuk oke. ke kursi panas. Iya, Oke, kira-kira Pak. begitu. Wah, menarik sekali, Iya, Pak. jadi Saya jadi ada gambaran terkait Ya. bimbingan dan konseling ini, ya, Pak. jadi Oke, memang oke. tidak bisa tanpa kesepakatan bersama. Harus dengan kesepakatan bersama dengan Ya, klien. ya, ya. Oke Pak, menarik sekali apa yang saya dapatkan hari ini, sangat bermanfaat sekali Pak, dan pastinya menarik. Nah sekarang kita sudah mulai masuk di penghujung video nih Pak. Nah karena saya juga sebagai mahasiswa dan juga tim-tim sebagai mahasiswa dan mungkin teman-teman semua juga penasaran dengan pengalaman Bapak tadi, sekiranya mungkin ada tips atau pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada kami yang ingin berkarir di bidang bimbingan dan juga konseling ini Pak. Mungkin ada tips atau pesan Pak? Ya, baik. Kalau ditanya tips, ya, mungkin pesan ya. Kira-kira pesan apa yang kira-kira bisa diaktualisasikan oleh teman-teman mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa yang mungkin punya minat, punya keinginan untuk bergabung di bimbingan dan konseling ya, atau calon-calon mahasiswa kita ya yang ya punya keinginan masuk di prodi BK. Nah, ya pesannya mungkin di BK ini dia objeknya itu adalah manusia. Manusia, oke. Iya, betul, manusia dengan kompleksitasnya. Dan dia memang manusia itu berubah-ubah ya, dinamis ya, sehingga kita harus belajar, tidak hanya sekedar belajar materi di BK, tetapi kita belajar bagaimana meningkatkan kepekaan kita untuk melihat manusia, tidak hanya dia sebagai objek dari ilmu pengetahuan, tetapi dia bisa jadi subjek ya. Karena fleksibel tadi dia bisa menjadi subjek, dia biasa orang yang melahirkan pengetahuan, dia punya pikiran sendiri, dia punya perasaan sendiri, dia punya hak untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Ya, sehingga kita tidak bisa berada pada satu pengetahuan yang kaku. Iya. Nah, kita sebagai konselor memang harus belajar untuk bisa lebih fleksibel untuk menerima siapa saja. Tidak memandang bulu, tidak memandang apapun. Ya, bahwa sebenarnya setiap orang itu punya kedudukan yang sama. Ya, hanya mungkin yang membedakan tentu adalah kondisi di mana dia hidup, apa yang menjadi ide-ide utama dalam pikirannya, bagaimana dia memanajemen emosinya ya, atau mungkin persoalan hidup apa yang dialami, itulah yang kemudian membentuk seseorang menjadi mungkin saja pribadi atau personal yang mungkin berbeda satu sama lain. Tetapi sebenarnya kita sebagai konselor harus melihat mereka dengan satu kacamata yang sama, bahwa mereka itu utamanya yang punya problem tadi, atau mungkin yang tidak mempunyai problem. Ya, mereka itu sebenarnya membutuhkan bimbingan dan konseling. Dalam bagan pendidikan itu sendiri, itu dibagi menjadi 3. Ada yang berperan sebagai supervisi, ada yang berperan dalam pengajaran, guru, dan satu komponen yang juga menjadi penting adalah bimbingan dan konseling. Dia memfasilitasi untuk pembentukan karakter, seperti yang kamu bilang tadi soal pengelolaan emosi, manajemen diri, itu adalah gawean dari bimbingan dan konseling, dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Hanya saja ketika kita belajar BK, kita tidak serta-merta harus melihat itu sebagai sebuah pengetahuan yang kaku, karena objek kita adalah manusia yang sangat fleksibel. Hari ini bisa bilang A, besok bilang B, lusa bisa bilang D, gitu ya. Berubah-ubah ya, sehingga begitu juga kita sebagai konselor. Jadi yang kita latih itu sebenarnya bukan sekedar melaksanakan teknik secara operasional, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kepekaan kita melihat orang lain, kepedulian, rasa empati. Nah, itulah yang juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Wah,
Terima kasih Pak, saya jadi tersentuh Pak betul dengan pesan dari Bapak. Insya Allah kami mengingat dan menjadikan acuan untuk kedepannya, dan teman-teman semua juga pastinya topik pada hari ini sangat bermanfaat sekali Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin kita bisa mengobrol lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda Pak. Oke. Teman-teman semua, mungkin sampai di sini saja video kita hari ini. Semoga saja bermanfaat ya teman-teman, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.